membedakan di antara surat-surat dalam Perjanjian Baru. Kitab Ibrani ini adalah sebuah surat yang dimana walaupun tidak dibuka seperti surat-surat lainnya dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus, Yakobus, dan Petrus, namun surat ini tetap juga disebut surat karena ditutup seperti sebuah surat lainnya, karena terdapat sebuah permohonan, ucapan salam, dan berkat layaknya sebuah surat yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Itu bisa dibaca dalam pasal yang ke-13 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Teman-teman, surat Ibrani ini tidak diketahui secara pasti siapakah penulis dari surat ini. Namun diduga dengan sangat kuat bahwa penulis dari surat ini adalah seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan para murid yang berada atau bekerja di sekeliling Yesus, yaitu ke-12 murid Yesus, sehingga pengajaran yang terdapat dalam surat-surat Ibrani ini tidak usah untuk dilakukan lagi. Sama seperti penulis surat yang tidak diketahui secara pasti, begitupun juga dengan penerima surat ini tidak diketahui secara pasti kepada siapa atau kepada jemaat manakah surat ini ditujukan. Namun, lagi-lagi diduga dengan sangat kuat bahwa penerima atau jemaat yang ditujukan untuk surat ini adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen atau yang lebih biasa diakrab disebut dengan Yahudi Mesianik. Dugaan bahwa penerima atau jemaat yang ditujukan untuk surat ini adalah Yahudi Mesianik. Hal ini karena isi dalam surat ini banyak bercerita tentang kisah-kisah dalam Perjanjian Lama yang sudah pasti sangat dikenal oleh orang-orang atau jemaat ini, sehingga penulis kemudian dugaan bahwa penerima surat ini adalah orang-orang Yahudi Mesianik. Hal ini diperkuat karena isi dalam surat-surat dalam kitab Ibrani ini bercerita tentang kisah-kisah dalam Perjanjian Lama yang pasti sudah sangat dikenal secara dalam oleh orang-orang yang ditujukan untuk surat ini. Ya, sama seperti surat-surat pada umumnya yang memiliki alasan dan tujuan penulisan, surat Ibrani ini juga memiliki alasan dan tujuan penulisan. Ya, alasan dari penulisan surat Ibrani ini, hal ini karena orang-orang yang ditujukan untuk surat ini atau jemaat yang ditujukan untuk surat ini mengalami penganiayaan yang bisa dibaca dalam pasal 10 ayat 32 sampai 34 dan ancaman penjara karena mereka mengikut Yesus. Bahkan beberapa dari jemaat ini diduga dengan sangat kuat bahwa telah meninggalkan Yesus dan imannya. Untuk tujuan penulisan dari surat ini, jika dilihat isi dan strukturnya, dapat diketahui bahwa terdapat dua tujuan utama dari alasan penulisan atau tujuan penulisan dari surat ini. Yang pertama adalah penulis ingin meninggikan Yesus sebagai yang paling tinggi dari siapapun dan apapun juga, sehingga Tuhan Yesus berhak mendapatkan rasa percaya dan juga pengabdian dari jemaat atau penerima dari surat ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menantang para pembaca untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus meskipun berada dalam penganiayaan. Sehingga dalam setiap struktur dari surat ini, penulis kemudian memberikan peringatan yang keras untuk tidak meninggalkan Yesus. Ya teman-teman, walaupun surat Ibrani ini ditulis ratusan tahun yang lalu, namun setiap ajaran atau peringatan dari dalam surat Ibrani ini masih sangat relevan untuk kita orang-orang percaya pada masa kini. Untuk pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat diberikan tema Yesus yang ditinggikan. Dalam bagian ini penulis meninggikan Yesus lebih dari semua cara Allah berbicara kepada umatnya, kepada bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Dulu Allah berbicara kepada umatnya melalui perantara misalnya Nabi. Namun di zaman Perjanjian Baru, Allah telah berbicara kepada umatnya dengan perantaraan anaknya langsung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Yesus lebih unggul dari semua cara Allah terdahulu. Penulis juga menjelaskan bahwa Yesus adalah sinar kemuliaan Allah dan gambar dari Allah yang sama persis. Dapat dilihat bagi penulis bahwa tidak ada Allah selain daripada Yesus. Saya akan menjelaskan struktur kitab Ibrani. Yang pertama, pasal 1 hingga pasal 2, penulis membandingkan antara Yesus, malaikat, dan Taurat. Teman-teman,
dalam tradisi Yahudi, khususnya kitab Ulangan pasal 33 ayat 2, bahwa Taurat disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai oleh para malaikat, di mana dalam tradisi Yahudi ketika malaikat menampakkan diri kepada seseorang, maka ada hal besar yang akan terjadi, yang akan membuat seorang menjadi gentar. Hal ini karena malaikat adalah makhluk surgawi. Kita dapat melihatnya dalam contoh kisah Maria dalam Lukas 1 ayat 29 sampai 30 dan Zakaria dan Lukas pasal 1 ayat 12. Nah, dalam kitab Ibrani ini penulis menjelaskan bahwa jika malaikat yang adalah makhluk surgawi yang menjadi perantara dalam menyampaikan Taurat di Gunung Sinai membuat orang gentar dan menaruh perhatian bahwa mereka harus melakukan. Dalam kitab Ibrani ini penulis menjelaskan bahwa jika malaikat yang adalah makhluk surgawi yang menjadi perantara dalam menyampaikan Taurat di Gunung Sinai membuat orang gentar dan menaruh perhatian bahwa mereka harus melakukan Taurat yang disampaikan malaikat, maka bagaimana dengan ajaran Yesus? Yesus adalah anak yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari malaikat dan juga menjelaskan bahwa dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa seharusnya membuat orang yang mendengar ajarannya juga gentar dan menaruh perhatian lebih daripada Taurat. Dalam kisah Tuhan Yesus juga dapat dilihat bahwa walaupun statusnya lebih tinggi dari malaikat, namun dia juga rela mengambil luka sebagai manusia. Kemudian pasal 3-4, dalam pasal ini teman-teman, jika Musa saja yang adalah seorang manusia biasa, namun dia juga adalah perantara Bapa kepada bangsa. Jika ada orang yang memberontak kepadanya, maka orang itu akan mati dan juga tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Kemudian bagaimana jika orang memberontak atau melawan kehendak Yesus? Yesus adalah anak Allah yang lagi-lagi kedudukannya lebih tinggi daripada Musa. Yang dalam kehidupan ini ajarannya harus kita taati. Karena jika kita tidak menaati, maka kita bisa saja kehilangan keselamatan yang telah kita peroleh darinya. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 5-7, di mana dalam pasal ini penulis mengontraskan antara Yesus versus imam dan Melkisedek. Ya teman-teman, dalam perjanjian lama, imam-imam dipilih harus berdasarkan keturunan Harun atau berasal dari suku Lewi. Di mana salah satu dari tugas imam adalah mempersembahkan korban penghapus dosa yang akan dilakukan secara terus-menerus agar umat berkenan di hadapan Allah. Dan bahkan imam itu sendiri harus mempersembahkan korban dosanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa imam-imam ini memiliki kecacatan, di mana salah satu dari tugas imam adalah mempersembahkan korban penghapus dosa yang dilakukan secara terus-menerus agar umat bisa berkenan kepada Allah. Dan bahkan imam itu sendiri itu pun juga harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa imam-imam ini pun memiliki kecacatan sehingga ia harus menghapusnya agar dia menjadi layak. Ya teman-teman, lalu bagaimana dengan Yesus? Dia tidak berasal dari keturunan Harun atau suku Lewi. Dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek dan juga dia tidak memiliki dosa. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Tuhan Yesus adalah imam terakhir yang tidak bercacat, yang mempersembahkan korban satu kali untuk selamanya dan bukan dengan binatang untuk menebus dosa. Namun dengan tubuhnya sendiri, berarti bahwa jika orang menolak ajarannya, berarti dia menolak hal baik dan kesempatan satu-satunya untuk diperdamaikan dengan Allah. Dalam pasal 8-10, penulis mengontraskan antara Yesus versi korban sembelihan dan perjanjian. Ya teman-teman, dalam perjanjian lama, korban dipersembahkan secara terus-menerus dan berulang-ulang oleh para imam. Namun Tuhan Yesus yang adalah imam yang sejati datang dan mempersembahkan korban, namun bukan dengan binatang sembelihan, tapi dengan dirinya sendiri. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus jauh lebih unggul daripada korban-korban yang pernah dipersembahkan oleh umat. Ini menjadi peringatan bahwa jika orang meninggalkan Yesus, itu berarti bahwa dia
membalikkan badan dari tawaran pengampunan terbaik dari kasih karunia Allah. Dalam pasal 11-13, penulis menuliskan tantangan bagi jemaat untuk mengikut Yesus. Ya, pada pasal 11-13 ini, penulis memberikan dorongan untuk tetap setia kepada Yesus. Ya teman-teman, di sini penulis ingin mendorong kita tetap setia kepada Yesus, di mana penulis telah membandingkan Yesus melalui semua perbandingan. Pada pasal ini, penulis menyatakan, ya teman-teman, di sini penulis ingin mendorong kita tetap setia kepada Yesus, di mana penulis telah meninggikan Yesus melalui semua perbandingan. Pada pasal ini, penulis menyatakan bahwa ada satu tantangan besar untuk tetap setia mengikuti Dia. Penulis mendesak orang-orang Kristen yang menderita untuk percaya kepada Yesus bahwa meskipun mengalami penderitaan dan penganiayaan, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Penulis mengatakan, jika kita menolak Yesus berarti kita telah mengambil tindakan yang bodoh. Ya, demikianlah penjelasan kami seputar kitab Ibrani. Semoga teman-teman yang menonton video ini semakin mengerti tentang kitab Ibrani. Saya atas nama Laura Juta Lestari dengan NIRIM 2020230462. Saya atas nama Putri Allah dengan NIRIM 2020230546. Saya atas nama Graciela Elizabeth Milani Semboni dengan NIRIM 2020230411. Sekian dan terima kasih.